Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Francisca Priyatarabu dengan NIM F551230026. Kelompok kami akan mempresentasikan tugas dengan judul Internal Storage dan External Storage beserta contoh perkembangannya di masa kini. Di era digital saat ini, kebutuhan akan media penyimpanan semakin meningkat. Data telah menjadi aset penting baik untuk individu maupun organisasi. Hampir semua perangkat elektronik, mulai dari komputer, laptop, smartphone, hingga server, memerlukan media penyimpanan untuk menyimpan informasi. Secara umum, penyimpanan terbagi menjadi dua kategori, yaitu internal storage dan external storage. Nah, mari kita bahas lebih lanjut mulai dari internal storage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Nurasya Putri dengan NIM F551230022. Oke, baik. Jadi di sini saya yang akan memaparkan atau membahas mengenai internal storage beserta contoh-contohnya. Jadi internal storage itu ia merupakan media penyimpanan yang sudah terpasang langsung di dalam perangkatnya. Penyimpanan medianya ini merupakan media utama untuk sistem aplikasi, operasi maupun data pengguna. Selain itu, internal storage juga memiliki akses yang lebih cepat dan menjadi bagian vital karena internal storage ini menyimpan sistem utama perangkat. Nah, selanjutnya itu ada beberapa contoh dari internal storage. Yang pertama ada hard disk drive, di mana media penyimpanan ini dia berbasis piringan magnetik yang berkapasitas besar. Terus yang kedua ada solid state drive, di mana media penyimpanan ini dia itu berbasis memori flash dan dia jauh lebih cepat dibandingkan hard disk drive. Dan yang ketiga ada eMMC, di mana media penyimpanan ini biasa digunakan pada smartphone kelas menengah. Nah, yang terakhir itu ada UFS, di mana media penyimpanan ini merupakan teknologi terbaru pada smartphone flagship dengan performa tinggi. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai internal storage beserta contoh-contohnya dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang external storage. Dan sebelum lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Firandayani dengan NIM F551230017. Nah, lanjut, external storage adalah media penyimpanan yang bisa dipasang lepas atau bersifat portable. Nah, biasanya digunakan untuk memperluas kapasitas atau memindahkan data antar perangkat. Nah, apa saja contoh dari external storage? Nah, contohnya itu seperti flash disk, yang merupakan media kecil dan portable. Kemudian ada external hard drive seperti HDD maupun SSD dengan koneksi USB atau Thunderbolt. Kemudian ada memory card seperti SD card atau micro SD yang umumnya digunakan di kamera dan smartphone. Kemudian ada optical disk seperti CD, DVD atau Blu-ray, yang dimana hal ini populer sebelum munculnya cloud storage. Kemudian terakhir itu ada cloud storage, merupakan penyimpanan modern berbasis internet seperti Google Drive, Dropbox, atau OneDrive. Nah, external storage ini sangat berguna untuk mobilitas data, backup, maupun kolaborasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halim dengan NIM F551230012. Sekarang kita masuk ke perkembangan masa kini. Kalau kita melihat ke belakang, media penyimpanan sebenarnya punya perjalanan yang cukup panjang. Dulu sekali orang hanya bisa menyimpan data di floppy disk, kapasitasnya pun kecil sekali, hanya beberapa kilobyte sampai megabyte. Bayangkan satu foto dari HP kita sekarang itu sudah pasti tidak akan muat untuk penyimpanannya. Lalu berkembang
ke CD dan DVD yang saat itu terasa sangat besar dengan kapasitasnya yang bisa mencapai ratusan megabyte, bahkan beberapa gigabyte. Tapi kalau dibandingkan dengan kebutuhan yang sekarang, tetap akan terasa kecil. Setelah itu hadir hard disk drive atau singkatannya HDD dengan kapasitas sampai terabyte. Nah, ini yang membuat penyimpanan data jauh lebih luas meskipun kecepatannya masih terbatas. Kemudian teknologi kembali berkembang dengan adanya solid state drive atau yang lebih dikenal dengan sebutan SSD. Bahkan sekarang itu sudah ada sebutannya SSD NVMe yang kecepatannya luar biasa berkali-kali lipat dengan jika dibandingkan dengan hard disk biasa. Dan tren terbaru sekarang adalah cloud storage. Bedanya dengan penyimpanan flash disk, cloud memungkinkan kita menyimpan data di server jarak jauh yang bisa diakses kapan saja dan dari perangkat apa saja. Jadi kita tidak perlu repot-repot membawa hard disk eksternal. Perkembangan ini bukan hanya soal kapasitas yang makin besar atau kecepatan yang makin tinggi, tapi juga soal kemudahan. Teknologi penyimpanan modern sekarang itu mendukung kebutuhan era digital, mulai dari data, Internet of Things, sampai kecerdasan buatan. Baik, perkenalkan nama saya Iwayan Arigayusa Saputra dengan NIM F551233044. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa internal storage dan external storage sama-sama penting. Internal storage berfungsi sebagai media utama untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi, sedangkan external storage membantu dalam menambah kapasitas, memindahkan data, dan melakukan backup. Perkembangan teknologi pada masa kini membuat media penyimpanan semakin cepat, kapasitas semakin besar, serta hadir dengan inovasi baru seperti cloud storage yang memudahkan kita mengakses data kapan saja dan di mana saja. Jadi, internal dan external storage ini bukan saling menggantikan, melainkan mereka itu saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan digital kita masing-masing. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.